harganya sudah jutaan kali lipat mungkin ya. Nah, luar biasa. Ini juga dari Dev ya, ada program buyback atau program pembelian kembali. Nah, fungsinya untuk memperkuat nilai token dan keberlanjutan daripada ekosistem ya. Nah, ini yang terakhir adalah roadmap atau peta jalan desa, teman-teman ya. Ini peta jalannya ada di Q4 2025, kita masih di tahap fondasi atau tahap awal, teman-teman ya. Ini tahap yang sedang saat ini kita jalani ya, kita fondasi tahap awal. Nah, peluncuran itu sudah peluncuran publik DCF dan inisiatif pertumbuhan komunitas, juga penyelesaian audit token, teman-teman ya. Nah, masuk ke tahap ekspansi dan integrasi di Q1 2026 ya. Januari sudah masuk di 2026 ya, di Q1 nanti ya. Ini ada persetujuan regulasi tercapai, aktivasi protokol peminjaman WNSG, peluncuran P2P WNSG, integrasi kartu virtual, peluncuran resmi DCF Plus, acara ulang tahun NS, dan juga kolaborasi dengan bank korporasi. Nah, ini yang menarik, kita nanti integrasi kartu virtual, teman-teman. Kemungkinan Januari itu sudah ding ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan itu nanti buat semacam debit lah. Teman-teman belanja, asal ada token DCF-nya, nanti terkonversi ke USDT, nah teman-teman bisa gunakan. Misalnya teman-teman belanja $10, punya aset $100, nah tinggal dikurangi $10 itu menjadi 90, sisa daripada pembelanjaan teman-teman. Jadi sama halnya seperti kartu debit, teman-teman ya. Ini virtual, bukan fisik ya. Nah, selanjutnya di X2 2026 masuk ke tahap akselerasi gateway. Sudah peluncuran demo gateway pembayaran DCF. Pencatatan token dicek, juga kemitraan bank. Penyataan fiat sedang dinegosiasikan. Nah, ini udah masuk di Q2, teman-teman ya. Tahap akselerasi gateway. Yang terakhir, teman-teman ya, di Q3, teman. Di Q3, Q4. Ini 2026 sudah masuk ke kematangan ekosistem. Nah, teman-teman sudah ada gerbang pembayaran DCF Live, integrasi merchant diaktifkan juga ya, konversi fiat stablecoin kripto sudah penuh, dan juga jembatan lintas rantai plus akses API untuk klien B2B, teman-teman ya. Nah, itu adalah alur atau peta jalan atau roadmap daripada DCF untuk membangun masa depan pembayaran terdesentralisasi. Karena semuanya akan kripto pada waktunya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi optimis, jangan pesimis. Apalagi kita yang berkecimpung di dunia kripto ya, pasti akan mendapatkan profit atau keuntungan maksimal bila kita menjalankan dengan benar, teman-teman, dan pilih komunitas yang tepat. Itu saja teman-teman ya, untuk penjelasan company profile atau profil komunitas daripada DCF. Dilanjutkan oleh rekan saya yang luar biasa, ada Mr. Lukman apa Mr. Edo ini ya. Silakan monitor. Halo everyone. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Nah, ini Mr. Edo Kabar nih. semuanya? Malam juga. Balik lagi. Ganteng, semangat ya. Udah mau nikah lagi ya, bukan jomblo lagi, udah menikah. Iya. Silakan Bro Edo ya. Oke, thank you so much Ko Robert. Aduh, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya nggak open cam karena saya dengan jelas materi saya Pak. Wah, jelas sekali, luar biasa. Mantap, Baik. mantap. Ya, Suaranya juga jelas. terima kasih Bapak Ibu, Pak Robert. Senang sekali bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Saya di sini Eduardo Rusli dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleihim, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita sekalian. Bapak Ibu, izinkan saya menerangkan terkait marketing plan dari The Coin Flow.
yang merupakan mitra pembayaran terdesentralisasi untuk kita sekalian. Di sini saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu terkait flow bagaimana cara kita mendapatkan token The Coin Flow atau DCF dengan mekanisme farming. Ya, kita butuh yang namanya WNSG dan NUSDT. Perpaduan yang sudah disediakan melalui website resmi kita di dcf.tech ada 3 ya. Ada yang bisa menggunakan 50% NUSDT dan juga 50% WDCF. Ada juga yang bisa menggunakan 70% NUSDT kemudian 30% WNSG, dan ada juga yang bisa menggunakan 50% NUSDT, 30% WNSG, dan 20% yang kita miliki juga bisa kita swap ke WDCF dengan rasio 500 USDT, kenanya cuma 2 USDT. Dan lalu Bapak Ibu, saya memilih sudah bisa diasumsikan, sudah bisa kita hitung bersama-sama. Kita membutuhkan waktu 125 hari untuk bisa mencapai modal awal kita kembali secara gross. Dan kita membutuhkan waktu 250 hari agar secara total 2 kali lipat modal plus keuntungan kita bisa kita dapatkan juga secara gross. Dan contoh yang selanjutnya, apabila kita melakukan aktivasi paket farming di atas 1000 USDT, maka farming rasio kita berpotensi dimulai dari 0,8% hingga bisa mendapatkan 1% per hari secara bertahap, karena ada yang namanya farming booster sebesar 0,01% setiap hari. Contoh sederhananya, apabila Bapak Ibu sekarang di hari pertama dapat 0,4%, hari kedua dapatnya 0,81%, hari ketiga 0,82%, sampai maksimal 1%. Jadi bisa kita hitung bersama-sama, kita hanya membutuhkan 103 hari untuk balik modal kotor atau gross, dan hanya membutuhkan waktu 203 hari untuk bisa menjadi 2 kali lipat. Ya, secara kotor juga. Ingat, karena setiap kali melakukan swap ke USDT ada yang namanya biaya layanan dan juga price impact atau dampak harga dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi juga apabila Bapak Ibu sudah 1% nih farming rasionya, kemudian melakukan harvest atau claim ya, maka farming rasionya akan kembali seperti semula, yaitu 0,8%. Oke, ya di sini kita tidak pernah melarang Bapak Ibu untuk swap, tapi dampak harga itu akan terus bertambah seiring terlalu seringnya kita melakukan swap, dan seiring juga jumlah besar yang kita lakukan pada saat kita mau swap. Jadi Bapak Ibu jangan salah menjual project ini. Jangan sampai bilang karena dapatnya 2 kali lipat, jadi 200 juta, itu salah ya Bapak Ibu ya. Kita keluarnya jadi berapa duit itu setiap orang akan berbeda-beda. Karena ada orang yang menjadi believer, ada yang tidak. Kalau Bapak Ibu jadi believer, bisa jadi masih simpen token. Kita nggak pernah tahu DCF ke depan seperti apa. Bisa jadi tetap harganya dalam waktu yang lama, nggak naik-naik. Bisa jadi naik sangat tinggi harganya. Kemudian ICO atau listing seperti NSG saat ini, nah, mereka-mereka yang niscaya akan mendapatkan jackpot gitu. Tapi kita juga tidak memaksa Bapak Ibu untuk menjadi believer. Silakan menggunakan intuisi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu ada panduan anggota The Coin Flow ya, ini khususnya bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah berpartisipasi di ekosistem konsensus kita yang kedua, yaitu NSGP, yang sudah memiliki aset NSG ya. Maka NSG Anda bisa Anda rubah atau bungkus ya, atau wrap ke WNSG sesuai paket force aktif Anda. Jadi kalau paket force-nya di NSGP senilai 10.000 token, maka Anda juga bisa melakukan wrap sebanyak maksimal 10.000 token dalam 1 kali proses. Dan 1 kali proses membutuhkan waktu 15 hari kerja. Setelah proses pertama selesai, baru Anda bisa melakukan proses yang selanjutnya.
ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu mekanisme bagaimana kita jika ingin mendapatkan peringkat dan juga mendapatkan percepatan dari peringkat yang sudah kita raih. Kita bisa sebut dengan D0 ya. D0 itu kalau kita minimum melakukan aktivasi farming senilai 100 USDT tanpa rekrut ya. Kalau kurang dari 100 kita pun belum bisa sebut D0 ya. Dan dari D0 agar kita naik ke peringkat selanjutnya yaitu D1, maka syarat apa saja yang harus kita penuhi? Yang pertama, minimum paket farmingnya adalah 1000 USDT. Kemudian memiliki 2 mitra atau direct sponsor yang bisa saja kita sebut sebagai D0 ya. Dan dari 2 direct sponsor tersebut harus terus berkembang hingga menciptakan omset farming groupnya senilai 10.000 USDT. Dan kaki lemahnya menyumbang 30%-nya alias 3.000 USDT. Nah, berarti boleh 7.000, 3.000. Kalau 8.000, 2.000 belum boleh. Yang 2.000 harus ditingkatkan ke 3.000 minimal ya. Maka Anda berhak menjadi seorang D1, berhak mendapatkan bonus pencapaian langsungnya 10% dan bonus ya, Bapak Ibu, bonus poin nomor 1 dan 2 ini sesungguhnya ada alokasi rilis. Yang kita terima adalah 70% saja. Itu ternotis di tabel ini di tulisan yang paling bawah. Ya, poin nomor 1 dan 2 ada alokasi rilis. Yang kita terima dari bonus pertama dan bonus kedua, bonus nomor 1 dan bonus nomor 2 hanyalah. Kemudian yang 20% akan dikumpulkan ke dalam kolam bonus yang nanti akan diberikan sebagai tanda apresiasi untuk anggota komunitas yang terus berjuang hingga peringkat D4 hingga D8 ya. Nanti akan diberikan untuk yang berperingkat D4 hingga D8. Kemudian alokasi rilisnya yang terakhir yaitu 10% akan masuk ke dalam kolam supreme, dikumpulkan terus di sana hingga pada akhirnya akan diberikan kepada anggota komunitas sebagai tanda apresiasi yang terus berjuang bersama The Coin Flow hingga mencapai peringkat D9 dan D10. Jadi di mekanisme percepatan yang ada di The Coin Flow ini sederhana Bapak Ibu. Kita cukup membina, membantu, membimbing 2 jalur saja. Jadi duplikasi yang sama terus-menerus. Hanya saja setiap peringkat yang ingin kita raih, kriteria aktivasi farmingnya selalu berbeda. Dan kita harus pastikan ada 2 leader kita yang memiliki peringkat setidaknya 1 tingkat atau 1 level di bawah peringkat yang kita inginkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin capai di 8, maka Bapak Ibu di 2 jalur tersebut masing 7. Bagaimana caranya? Nah, semua tertera di sini. Ada total farming groupnya harus berapa, kemudian paket aktivasinya farmingnya itu D7 itu berapa. Jadi kemampuan kita juga di sini diuji ya. Jika Bapak Ibu merasa kesulitan, boleh libatkan kami para konsultan. Ada saya, ada Pak Robert, ada Pak Lukman, ada Pak Dev. Jangan sungkan kapanpun Bapak Ibu bertanya. Selagi kita standby, kita akan selalu menjawab sesuai kapasitas dan kapabilitas yang kita miliki. Sesederhana itu saja sebenarnya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk 49 partisipan yang ada di sini. Pak Robert dan Pak Lukman, kira-kira kita ada sesi tanya jawab apa enggak ya? Tentunya dipakai untuk tanya jawab karena kita ada Zoom lagi untuk manajemen. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena ini sangat penting. Jadi tetap kita juga memprioritaskan komunitas. Bapak Ibu boleh mengutarakan jika ada yang masih bingung dalam mekanisme yang ada di marketing plan The Coin Flow maupun
latar belakang perusahaan dari The Coin Flow, silakan ajukan pertanyaan melalui kolom obrolan. Saya tidak akan pindah tabel ini, juga mungkin ada yang dibingungkan melalui tabel ini, mekanisme percepatan, silakan ditanyakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, ya.